Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bu Yulaika dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Reproduksi seksual atau generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan atau sering disebut dengan sel sperma dan inti sel kelamin betina, sel telur, yang mengakibatkan keturunannya memiliki sifat bervariasi. Kemudian, perkembangan generatif diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina, kemudian terjadi penyerbukan. Setelah penyerbukan terjadi pembuahan atau fertilisasi, kemudian akan terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Sekarang kita akan lihat tentang bunga. Dibagi menjadi dua, yaitu ada bunga sempurna atau sering disebut dengan bunga hermaprodit, yaitu bunga yang dalam satu bunga mempunyai dua alat kelamin, yaitu benang sari sebagai kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Contohnya terdapat pada bunga sepatu. Sedangkan yang kedua adalah bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin, baik benang sari maupun putik saja. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan, dan bunga yang memiliki putik saja disebut bunga betina. Contohnya adalah tumbuhan salak dan jagung. Sekarang akan kita lihat bagian-bagian bunga. Nampak di sini gambar dari bunga. Yang pertama, ini adalah putik. Putik ini di putik ini nanti terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Kemudian yang kedua, ini adalah kepala putik di sini, yaitu gunanya untuk menangkap serbuk sari. Kemudian yang ketiga adalah tangkai putik sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 4. Nomor 4 di sini adalah bakal buah. Kemudian yang berikutnya nomor 5, ini adalah bakal biji. Kemudian yang keenam ini adalah kelopak sini sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih kuncup. Ini fungsi dari kelopak bunga. Kemudian yang ketujuh ini adalah tangkai bunga. Tentunya ini berfungsi sebagai penyangga bagian bunga. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8 di sini adalah benang sari atau alat kelamin jantan. Ini berfungsi menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 9, yaitu tangkai sari. Kemudian nomor 10 adalah kepala sari ini. Kemudian nomor 11 adalah mahkota. Mahkota ini sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain sehingga dapat atau senang hinggap di bunga tersebut. Sekarang akan kita lanjutkan dengan penyerbukan. Penyerbukan atau sering disebut dengan polinasi ini merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian macam-macam perantara dalam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukannya ini adalah perantaranya adalah angin. Nama penyerbukannya disebut anemogami.
Anemogami ini biasanya terjadi jika memiliki ciri-ciri tersebut atau sebagai berikut. Yang pertama, biasanya tidak memiliki nektar. Kemudian, serbuk sari halus, ringan, jumlah serbuk sarinya banyak dan kering sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Kemudian, puteknya memiliki kepala putek yang besar, permukaan yang luas, serta dilengkapi dengan bulu-bulu perekat sehingga mudah menangkap serbuk sari. Kemudian yang berikutnya, ciri yang lain adalah tangkai sari panjang dan menjulur keluar. Contohnya anemogami ini yaitu dengan bantuan angin, contohnya adalah tanaman jagung dan padi. Kemudian yang kedua, ini perantaranya adalah lebah atau sering disebut dengan entomogami. Entomogami ini cirinya bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga, memiliki warna yang menarik, serta serbuk sari sangat lengket, sehingga mudah melengket pada kaki serangga. Contohnya adalah bunga mawar. Kemudian yang berikutnya dibantu atau perantaranya adalah burung, sering disebut dengan ornitogami. Ini dibantu oleh burung, biasanya memiliki nektar atau madu dalam jumlah banyak dan memiliki mahkota berbentuk terompet. Contohnya adalah bunga dadap. Kemudian yang berikutnya ini adalah kelelawar, yaitu penyerbukan dibantu oleh kelelawar. Istilahnya adalah Chiropterogami. Bunganya ini nanti bunga yang memiliki nektar atau madu dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Kemudian yang berikutnya adalah dibantu oleh manusia. Ya, dibantu oleh manusia, ini sering disebut dengan antropogami, yaitu perantaranya adalah manusia. Merupakan bunga berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan. Sehingga tanaman ini harus dibantu dengan manusia. Misalnya ini pada bunga anggrek bulan dan bunga vanili. Kemudian macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putek ini akan dibagi menjadi yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Bisa dilihat di gambar sini, autogami atau sering disebut dengan penyerbukan sendiri. Ini peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putek pada bunga itu sendiri. Ya, jadi ini serbuk sari ini langsung dari bunga ini sendiri. Misalnya terjadi pada tumbuhan berkelompok, yaitu yang termasuk adalah Papilionase. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geotonogami. Ini merupakan menempelnya serbuk sari pada kepala putek yang berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Ini disebut dengan geotonogami. Kemudian yang berikutnya adalah penyerbukan silang atau sering disebut dengan alogami. Nampak di gambar, ini peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putek yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Jadi ini ada tumbuhan satu, tumbuhan dua, tapi jenisnya sama. Ini serbuk sari berasal dari tumbuhan lain dengan jenis yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah bastar atau sering disebut dengan
hibridogami. Nampak di sini yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putek pada tumbuhan lain yang berbeda jenis. Jadi ini asalnya dari tumbuhan lain dan berbeda jenis. Ini disebut dengan bastar atau hibridogami. Ya. Kemudian akan kita lanjutkan tentang fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Ya, proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau sering disebut dengan polinasi, yaitu penempelan serbuk sari ke kepala putik. Ya, setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik ini berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Kemudian inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Kemudian untuk sel vegetatif, ya di sini untuk sel vegetatif bergerak ke buluh serbuk sari dan membelah menjadi sel vegetatif dan generatif. Sel vegetatif tadi bergerak ke buluh serbuk sari yang menuju bakal buah atau sering disebut dengan ovarium. Sementara sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Sel buluh polen atau serbuk sari ini mencapai ovum atau bakal biji. Inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Kemudian satu sel sperma atau inti sel generatif membuahi sel telur, membentuk sigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan sel sperma lainnya atau inti sel generatif membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder atau 2N sehingga terbentuk sel tripoid atau 3N. Sel ini akan membentuk jaringan penyimpan makanan yang disebut endosperme. Jadi di sini terbentuk endosperme. Selanjutnya, endosperme akan menyediakan makanan pada embrio yang berkembang dari zigot. Ini adalah gambaran terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Sekarang kita lanjutkan dengan penyebaran biji yang berperan dalam penyebaran biji. Kemudian yang pertama ini disebut ada anemokori. Ini perantara penyebarannya adalah angin. Contohnya pohon mahoni dan pohon kapas. Kemudian yang kedua adalah hidrokori. Hidrokori ini penyebarannya menggunakan air. Contohnya adalah kelapa. Kemudian yang berikutnya adalah ornitokori. Ini perantaranya adalah burung. Contohnya benalu, beringin. Kemudian yang berikutnya adalah chiropterokori. Ini yang menyebarkan adalah kelelawar. Contohnya adalah jambu biji. Kemudian yang berikutnya adalah mammokori. Ini penyebarannya adalah mamalia. Contohnya adalah tanaman kopi. Kemudian yang berikutnya adalah antropokori. Ini penyebarannya ini dibantu manusia. Contohnya adalah jagung dan padi. Sekarang akan kita lanjutkan teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kita akan kenal apa yang namanya hidroponik, yaitu tanaman dengan media air. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ventrikulur.
Ya, ini tanaman yang sekarang lagi ngetren dibuat seperti bertingkat-tingkat ini. Kemudian yang berikutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu yaitu mengembangbiakan dengan mengambil bagian dari tumbuhan itu yang mudah tumbuh dikembangkan pada tempat steril sehingga eh, menghasilkan apa, bisa menghasilkan keturunan yang lebih banyak, yaitu dengan cara cepat, tapi menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Ini terangannya. Kalau hidroponik tadi, anak-anak mungkin sering lihat dengan nutrisi dan ini air tanpa tanah. Jadi nanti nutrisinya dilarutkan dalam air. Kemudian ini membuat instalasi vertikal, misalkan menggunakan pralon atau menggunakan bahan-bahan bambu dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini tadi sudah dijelaskan kultur jaringan itu dengan mengambil sel atau bagian tubuh tumbuhan, kemudian dikembangkan pada tempat yang steril sehingga bisa menghasilkan bibit yang banyak. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menambah wawasan kalian. Selamat belajar, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.